Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, fi hadhil munasabah nahnu naltaqi abra internet fi darsin an bu'din wa darsuna al-hadis, wa insyaallah sanwasil darsuna al-hadis, walakin at-tariqa fi hadhihi al-munasabah takhtalif bima qablahu. Wa fi hadhihi al-munasabah sa'aqra lakum al-hadis thumma ubayyin sa'u'ti asy-syarh mubasharah. Naam, al-hadis al-awwal an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ajra Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dhumira minal khail minal hafya ila saniyatil wada wa ajra ma lam yudhammar min saniyati ala masjid Bani Zuraiq. Qala Ibnu Umar wa kuntu fi man ajra. Qala Sufyan minal hafya ila saniyatil wada khamsatu amyalin aw sittah wa min saniyatil wada ila masjid Bani Zuraiq milun. Nah, في هذا الحديث هذا الشرح هنا التدمير معروف. التدمير mungkin secara bahasa lebih tepatnya adalah pelangsingan, ya, membuat hewan itu menjadi langsing. Jadi sebelumnya adalah apa? Antuk lafa al khailu hatta tasmana wa taqwa, memberi makan kuda itu sampai gemuk dan kuat. Summa yuqallilu alfaha biqadril qut, kemudian setelah itu dikurangi makanannya, ya, hanya sekedar diberi makan ala kadarnya. Wa tudkhala baitan wa taqashsha bil jilali hatta tahmiya wa ta'riqu, ya, kemudian setelah itu dia ditutup di suatu tempat sampai dia panas dan kemudian berkeringat. Fa idza jafa irquha khaffa lahmuha wa qawiyat 'alal jari, dan apabila telah kering keringatnya maka lemaknya akan berkurang atau dagingnya itu menjadi ringan dan dia akan menjadi kuat untuk berlari. Nah, wa fil hadis masru'atul musabaqah, ya, musabaqah wasabaqatu al-khail wa annahu laisa minal abas bal minar riyadhah al-mahmuda al-musila ila taqsil al-maqasid fil ghaswi wal intifai biha indal hajah wa hiya da'iratun bainal istihbab wal ibahah bihasbi al-ba'its ala dhalik, ya. Jadi cakupannya ini hal itu disunahkan dan mubah, ya, tinggal dilihat faktor pemicunya apa, ya. Kalau untuk apa? Untuk membuat kuda itu sebagai persiapan untuk perang lil jihad fisabilillah, maka adalah istihbab. Tapi kalau hanya sekedar lomba, ya, bihasbi al ibahah, ya, cukup mubah saja hukumnya. Nah, dan demikian juga dalam masalah isti'malul asliha, ya, menggunakan senjata, sama hukumnya dengan musabaqah al-hayawanat. Nah, summa al-hadis ats-tsani an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu arba'asyrata falam yujizni fil muqatalah wa uridtu alaihi yaumal khandaq wa ana ibnu khamsa asyrata fa ajazani. Nah, uridtu hadza bermakna aku menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, ya. Tetapi beliau waktu itu berumur 14 tahun. Falam yujizni, Rasulullah belum mengizinkan, belum membolehkan. Akan tetapi ketika pada umur 15 tahun fa'ajazani, beliau membolehkan, ya.
di hadis ini ya, fil hadis dalilun ala anna man istaqmala khamsa asyrata sanah ujriyan alai ahkamul al-balighin wa illam yakhtalim. Jadi batasan seseorang dianggap balik itu adalah 15 tahun walaupun belum pernah bermimpi. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga ada apa? Annal imam yasta'ridu man yakhruju ma'ahu lil qital. Orang pemimpin hendaknya apa? Menginspeksi siapa saja yang keluar bersamanya di dalam satu perang. Qabla an taqa'a al-harbu, sebelum terjadi suatu peperangan. Faman wajadahu ahlan istashabahu wa illa raddahu. Dan barang siapa dia dapatkan memang pantas untuk ikut perang, maka itu akan membersamainya. Dan wa illa, dan apabila tidak pantas, maka beliau menolaknya. Nah, anhu yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama fi nafli lil farasi sahmaini wa lirajuli sahman. An-naflu yutlaqu wa yuradu bihi ma yunafilu al-imam wa yutlaqu wa yuradu bihi al-ghanimah. An-nafl maksudnya adalah al-ghanimah, ya, sesuatu yang dibagikan oleh seorang pemimpin kepada para mujahidnya. Nah, bagiannya adalah lil farasi sahmani wa lirajuli sahman. Lil faras bagi orang yang membawa kuda, dia mendapatkan 2 bagian. Adapun wali rajuli, orang yang tidak membawa kuda, dia mendapatkan 1 bagian. Nah, kemudian apakah seseorang dengan lebih banyak kuda yang dibawa akan mendapatkan bagian yang lebih banyak juga? Maka hal itu jawabannya tidak. Karena di hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yashamu lirajuli aktsar min farsaini wa in kana ma'hu asratu afras. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau tidak memberi bagian kepada seseorang lebih dari 2 bagian walaupun orang itu membawa 10 kuda, ya. Jadi untuk pembagian cukup 2 bagian bagi orang yang membawa kuda walaupun kudanya banyak. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yunafilu ba'dha may yab'asu minas saraya li anfusim khasatan siwa qasmi amatil jais. Nah, fi masru'iyatu tanfili saraya. Ya. Wa zada Muslim wal khumusu wajibun fi dzalika kullihi. Dan perlu diperhatikan dalam pembagian itu harus didahulukan khumus, ya, 1/5 dari semuanya itu, ya. Nah, ini juga ada catatan nafala rubu'a ba'dal khumus fi bid'atihi, membagikan 1/4 setelah khumus, 1/5 di awal. Kemudian wanafala asulusa ba'da al-khumus fi raja'ati, kemudian memberikan 1/3 setelah 1/5 di dalam kembalinya atau ketika awal peperangan. Dan ini ada raja'ah, itu maksudnya adalah setelah kembalinya. Nah, dan ini alasannya seperti ini di sini. Jadi kalau di awal, ya, itu diberi dengan bagian yang seperti ini, kemudian ketika balik lagi diberi seperti ini. Karena apa? Fa inna raj'ah lima kanat asyaqqa ala raji'ina wa ashadda li khafihim. Ya, karena ketika balik itu atau yang kedua kalinya itu ada suatu yang lebih berat bagi orang yang kembali dan lebih dahsyat untuk dalam menghadapinya, karena lebih rasa takutnya itu berlebih. Li'annal aduwa qad kana nadhara bihim liqurbihim wa huwa ala yaqadha min amrihim. Ya, karena musuh ketika yang kedua itu pasti lebih
lebih siap dan lebih siaga ya daripada yang pertama. Kalau yang pertama mungkin musuh belum siap. Nah, yang kedua atau ketika kembali itu mereka lebih siap untuk berperang. Makanya bagiannya lebih besar daripada yang pertama. Jadi yang kedua ini adalah as-sulus, yang pertama adalah ar-rubu'. Baik, hadis berikutnya an Abi Musa Abdullah bin Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silah falaysa minna. Nah, hada wadih. Nah, fihi dilalatun ala tahrimin qitalil muslimin wa tashdidi fihi. Wa tashdid sini mungkin bersikap keras, bersikap kasar terhadap kaum muslimin. Qala ba'dul ulama maknahu laisa ala tariqatina. Jadi maksud dari ini adalah laisa ala tariqatina. Wal aula, adapun yang lebih utama, inda katsir minas salaf itlaqu lafdzil khabar min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Jadi tetap memutlakkan lafaz ya, lafaz khabar ya, tetap menunjukkan keharamannya bagaimanapun keadaannya. Jadi membawa man hamala alaina asilah ini bersifat umum, terlepas dari tujuannya apa. Jadi membawanya saja itu sudah merupakan suatu keharaman, apalagi kalau tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, apalagi sampai membunuh, itu dosanya lebih besar lagi. Jadi tetap itlaqul lafzil khabar, memutlakkan lafzul khabar. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, hadis tersebut itu tidak berlaku bagi bughah. La yatanawalu man qatala al bughah min ahlil haq fayahmilu alal bughah wa ala man bada'a bil qital zaliman. Jadi hadis ini tidak mencakup terhadap orang-orang yang memerangi pemberontak ya dari ahlul haq ya, jadi orang yang memerangi pemberontak ini tidak masuk pada hadis ini. Dan demikian juga orang yang memerangi orang yang memulai kezaliman. Jadi orang yang memerangi orang yang mengawali kezaliman ini tidak masuk juga dalam hadis tersebut. Nah, kemudian wal hadis al-akhir an Abi Musa radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakunu kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah azza wa jalla. Di hadis ini Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, kemudian berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Dan beliau menjawab dengan man qatala litakunu kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah azza wa jalla. Jadi ini adalah sebuah hadis yang menerangkan tentang seseorang di dalam peperangannya. Ya. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya seseorang datang kepada Nabi, kemudian dia menjawab, berkata, seseorang berperang karena untuk ghanimah, berperang karena untuk disebut, dan berperang karena agar dilihat kedudukannya. Maka siapa yang di jalan Allah. Kemudian Al-Hafidh mengatakan, fal hasilu annal qatila yaqau bisababi khamsati asya' talabu maghnam wa idharu syaja'ah wa riya wal hamiyah wal ghadab wa kullun minha yatanawalu al-madhu wal-dham. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang bisa terjatuh pada peperangan itu disebabkan 5 hal, yaitu mencari ghanimah, kemudian menampakkan keberaniannya, atau karena ingin dilihat atau riya, dan karena fanatisme
baik itu fanatisme golongan, suku dan lain sebagainya. Wal ghadab, dan karena kemarahan. Yang mana setiap dari 5 hal itu tentu bisa mendapatkan al-madh wa dzam. Ya. Bisa mendapatkan pujian ataupun celaan. Walihada lam yahsul al-jawab bil isbat wala bin nafi. Maka Rasulullah itu tidak menjawab dengan isbat atau nafi, tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Tetapi beliau ingin menegaskan siapa saja yang ingin di jalan Allah maka seperti ini, yaitu man qatala litakunu kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimatullah adalah qaulu la ilaha illallah. Ya. Kemudian dhahaba al-muhaqqiqun ila annahu idza kana al-ba'its al-awwal qasda ila'i kalimatillah lam yadurru ma indhafa ilaihi. Bahwasanya bagi siapa yang pada awalnya itu niatnya adalah ikhlas li'ila'i kalimatillah, maka itu tidak akan membahayakan sesuatu yang datang setelahnya. Ya mungkin waktu awal ikhlas lillahi ta'ala, kemudian setelah itu ada timbul keinginan untuk mendapatkan ghanimah atau karena ingin menunjukkan keberaniannya, maka itu tidak mengapa. Nah, kemudian juga hadis ini berhubungan dengan masalah niat as-sholihah, ya, niat yang soleh. Jadi barang siapa ingin berperang yang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimatullah Subhanahu wa taala, maka harus benar-benar ikhlas, tidak didasari oleh hal-hal yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, ikhwati rahimani rahimakumullah, mungkin untuk hadis sesi yang kedua kita cukupkan sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.